Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi tentang rataan data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval dan setiap kelas memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara untuk menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu yang pertama dengan menggunakan titik tengah atau menggunakan cara biasa, kemudian menggunakan simpangan rata-rata sementara, kemudian yang ketiga menggunakan kode atau pengkodean atau coding. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan rata-rata atau rataan data berkelompok, dibahas. Untuk yang pertama, untuk menggunakan titik tengah, yang menggunakan titik tengah atau menggunakan cara biasa. Rumus yang digunakan adalah rataan atau X bar sama dengan jumlah dari MI dikali XI untuk I sama dengan 1 sama dengan K, kemudian dibagi dengan jumlah dari MI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K, dimana keterangannya adalah X bar atau X diberi tanda strip di atasnya ini adalah rataan hitung data berkelompok, dan MI itu adalah frekuensi data yang ke I. Selanjutnya XI adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, untuk memahami bagaimana cara mengerjakan atau mencari rataan dengan menggunakan cara biasa atau menggunakan titik tengah, disajikan contoh sebagai berikut. Tentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi banyaknya kendaraan yang melewati jalan tol setiap 5 menit sekali. Untuk memahaminya, yang pertama adalah disajikan tabel distribusi frekuensi. Mana tabel distribusi frekuensi terdiri dari kelas-kelas interval atau juga banyaknya kelas, kemudian frekuensi. Nah, rumus yang digunakan adalah X bar atau rata-rata atau rata itu sama dengan sigma dari MI kali XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K per sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K, atau lebih jelasnya dengan menggunakan bahasa yang lain atau sering digunakan adalah X bar sama dengan jumlah dari MI kali XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K per jumlah dari MI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, dari rumus yang digunakan, yang harus dibutuhkan itu adalah kita tambahi atau diberi satu tambahan, yaitu titik tengah, dan frekuensinya sudah ada, sehingga dari sini diperoleh untuk titik tengahnya adalah dari kelas yang pertama. Untuk menentukan titik tengah kelas itu adalah ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2, jadi 50 ditambah 54 sama dengan 104 dibagi 2 sama dengan 52. Begitu juga untuk kelas yang kedua, setengah dari 55 ditambah 59, sehingga titik tengahnya adalah 57. Nah, setelah tahu panjang kelasnya ada 5, ini diperoleh dari tepi atas dikurang tepi bawah, jadi 54,5 dikurang 49,5, maka sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya atau intervalnya adalah 5. Jadi tinggal menambah dengan 5 dengan penambahan yang konsisten. Jadi 52 tambah 5 sebanyak 57, 57 tambah 5 62, 62 tambah 5 sama dengan 67, 67 tambah 2 sama dengan 72, kemudian 72 tambah 5 sama dengan 77. Ini adalah kelas titik tengah dari masing-masing kelas. Kemudian kita kalikan FI dengan XI, frekuensi dengan titik tengah. Jadi FI dikali XI itu diperoleh 7 dikali 52 sama dengan 364, 9 dikali 57 sama dengan 513, 12 dikali 62 sama dengan 744, 15 kali 67 sama dengan 1005, kemudian 11 kali 72 sama dengan 792, dan 6 kali 77 sama dengan 462. Jadi dari
FI kali X ini dijumlahkan. Jadi jumlah dari FI kali XI itu adalah 3880. Sehingga dari sini kita substitusi ke dalam rumus yang ada, yaitu jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah dari FI, maka diperoleh 3880 dibagi dengan 60 diperoleh yaitu 64,67. Jadi inilah cara menyelesaikan atau mencari rataan dengan cara biasa. Kemudian kita akan menyelesaikan atau menyelesaikan rata atau rataan dengan menggunakan simpangan rata-rata. Rumus yang digunakan adalah X bar atau X dengan tanda seperti ini sama dengan rataan sementara, ini X bar S rataan sementara ditambah dengan jumlah dari FI dikali DI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K per jumlah dari FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K, mana X bar adalah rataan hitung data berkelompok, dan FI seperti yang tadi adalah frekuensi data ke I. Nah di sini ada X bar S, ini adalah rataan sementara. Selanjutnya DI adalah simpangan, di mana simpangan itu adalah XI dikurang rataan sementara. Nah, untuk memahaminya dari contoh yang di depan tadi yang menggunakan dengan cara biasa, kita bahas bagaimana kalau menggunakan simpangan rata-rata. Tentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi banyaknya kendaraan yang melalui jalan tol setiap 5 menit. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rataan sementara, yaitu dengan menggunakan simpangan rata-rata. Dan dari tabel distribusi frekuensi yang didapat, dari tabel distribusi frekuensi yang didapat ini, yaitu untuk kelas pertama frekuensinya 7 seperti pada contoh yang pertama tadi menggunakan cara biasa tadi. Kemudian kelas yang kedua frekuensinya 9, kelas ketiga 12, kemudian kelas keempat frekuensinya 15, kemudian kelas selanjutnya kelas kelima frekuensinya 11, kemudian kelas keenam frekuensinya 6. Jadi jumlah semuanya adalah jumlah data adalah 60. Nah, rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan XS ditambah dengan jumlah dari FI kali DI untuk sampai dengan K per jumlah dari FI untuk sampai dengan K. Berdasarkan rumus yang ada, maka yang dibutuhkan adalah XI pasti, ya, karena XI, kemudian ada XS, ya. XI itu adalah nilai tengah, kemudian DI, kita butuh DI berarti. Nah, maka dari itu lihat XI titik tengahnya seperti yang di pada klip sebelumnya tadi, titik tengahnya ada 52, kemudian 57, yang ketiga 62, yang keempat kelas keempat 67, kelas kelima 72, kemudian kelas keenam adalah 77. Nah, dalam menggunakan rataan sementara yang untuk lebih mudah, yaitu diambil kelas yang tengah, atau cari frekuensinya yang paling tinggi, yang paling gampang, atau untuk memudahkan perhitungan kita ambil untuk kelas yang frekuensinya paling tinggi. Dan kebetulan di sini termasuk di dalam perhitungan yang ke tengah. Jadi frekuensinya paling tinggi terdapat pada kelas yang keempat, yaitu frekuensinya 15. Maka dari sini rataan sementaranya adalah di kelas yang keempat pada frekuensi 15. Sehingga dari sini diperoleh dari DI itu adalah XI dikurang XS. Jadi XI-nya 67, XS-nya 67 sama dengan 0. 67 dikurang 67 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, XI dikurang ES 62 dikurang 67 sama dengan negatif 5. Kemudian kelas yang kedua di sini adalah 57, X-nya ada 57 dikurang rataan sementara 67, negatif 10. Kemudian yang ketiga adalah kelas yang pertama
XI-nya 52 dikurang 67 sama dengan negatif 15. Itu juga untuk selanjutnya, yaitu 67 XI-nya adalah 72 dikurang 60 sama dengan 5. Kemudian 77 dikurang 67 sama dengan 10. Langkah selanjutnya dari hasil tadi adalah FI dikali DI, frekuensi dikali simpangannya, yaitu 7 dikali negatif 15 sama dengan negatif 105, 9 dikali negatif 10 sama negatif 90, kemudian 12 dikali negatif 5 sama dengan negatif 60, kemudian 0 dikali dengan 11 sama dengan 0, kemudian 5 dikali 11 atau 11 kali 5 itu sama dengan 55, kemudian 6 dikali 10 sama dengan 60. Kemudian kita jumlahkan FI dikali DI itu sama dengan negatif 140. Jadi berdasarkan perhitungan yang didapat, kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu untuk rataan sementara yaitu 67, kemudian ditambah, kita lihat dari FI dikali DI, jumlah dari FI dikali DI adalah negatif 140, kemudian jumlahnya adalah, jumlah dari FI itu adalah 60, jadi diperoleh 67 ditambah negatif 140 dibagi 60 itu sama dengan 67, negatif 140 dibagi 60 sama juga negatif 14 dibagi 6 itu sama dengan negatif 2,3, jadi 67 dikurang 2,3 maka diperoleh 64,7. Jadi rataannya yaitu 64,7 sama dengan menggunakan cara biasa tadi, yaitu sama hasilnya adalah 64,7. Untuk selanjutnya akan mencari rataan dengan menggunakan pengkodean atau coding. Rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan ES ditambah jumlah dari FI dikali UI untuk I sama dengan 1 per jumlah dari FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K dikali P, dengan keterangan bahwa untuk X bar masih sama dengan tadi rataan hitung data berkelompok, kemudian FI adalah frekuensi data ke I, X bar S adalah rataan sementara, kemudian ada UI itu adalah kode kelas untuk ke I, di mana nanti meletakkan kodenya yaitu pada kelas yang ke I, atau untuk UI itu adalah himpunan bilangan bulat, berarti dari negatif 0 kemudian positif. Selanjutnya P itu adalah panjang interval kelas. Nah, untuk menyelesaikannya kita bahas lagi contoh yang dari kedua cara tadi. Nah, kita akan menyelesaikan dengan cara yang ketiga, itu tentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Itu yang pertama adalah disajikan tabelnya, yaitu sama dengan tadi untuk kendaraan, untuk panjang kelasnya atau banyaknya kelas sudah, frekuensinya sudah, seperti tadi titik tengahnya sudah, itu sudah seperti yang tadi. Ini adalah frekuensi titik tengah dan banyaknya kelas serta panjangnya kelas. Rumus yang digunakan adalah X bar dengan XS ditambah dengan jumlah dari FI kali U itu sampai dengan 60 per jumlah dari FI itu sampai dengan 60. Berarti yang dibutuhkan itu adalah UI. Jadi kita tambahkan di sini ya codingnya, letakkan sama dengan tadi, yaitu ditaruh di frekuensi yang paling tinggi, itu di kelas yang keempat. Pada kelas sebab frekuensinya adalah 15, maka UI adalah kita letakkan ke bilangan bulatnya dari 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sebelum 0 adalah bilangan negatif, kemudian setelah 0 adalah bilangan positif, yaitu 1, 2. Kemudian kita kalikan FI kali UI,
yaitu 7 kali negatif 3 sama dengan negatif 21, 9 kali negatif 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 18, 12 kali negatif 1 sama dengan negatif 12, 0 dikali 15 sama dengan 0, 1 kali 11 sama dengan 11, 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan, yaitu jumlah UMI kali UI itu sama dengan negatif 28. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu rataan sementara adalah 67, kemudian ditambah dengan yaitu jumlah dari FI kali UI sama dengan negatif 28, kemudian jumlah datanya yaitu jumlah dari FI sama dengan 60, maka dari diberi kali panjang kelasnya adalah 5, yaitu tepi atas dari masing-masing kelas dikurang tepi bawah. Seperti kelas yang pertama adalah 54,5 dikurang 49,5 itu sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya adalah, jadi tinggal substitusikan sama dengan 67. Kemudian untuk memudahkan negatif 28 per 60 dikali 5, jadi 60 kemudian dibagi dengan 5 sama dengan 12, kemudian jadi 28 per 12, maka menjadi sederhanakan menjadi negatif 7 per 3. Jadi 67 ditambah negatif 7 per 3, negatif 7 per 3 ditambah 67. Kemudian 67 ini hasil yang dari rata sementara tadi, negatif 7 per 3 itu sama dengan negatif 2,3, sehingga hasilnya adalah 67 dikurang 2,3 karena sama dengan 64,7. Jadi hasilnya dengan menggunakan cara 1, 2, dan 3, menggunakan cara biasa kemudian menggunakan rataan sementara dengan coding, sama hasilnya. Hanya yang lebih mudah adalah menggunakan cara yang terakhir, yaitu dengan coding. Silahkan untuk dicoba menurut Anda mana yang paling gampang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk video pembelajaran kita